Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun kereta api Balapulang yang berada di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, berada di jalur kereta api aktif Prupuk Tegal. Sampai saat ini saya tidak paham kenapa stasiun Balapulang ini dinonaktifkan. Padahal statusnya dulu stasiun yang cukup lumayan ramai dan posisinya sangat strategis. Kita akan coba review stasiun nonaktif Balapulang yang berada di jalur aktif Tegal Prupuk. Ini dia kawan, stasiun kereta api Balapulang yang berada di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Berada di ketinggian 90 meter di atas permukaan laut, stasiun Balapulang nonaktif sudah lama, sejak sekitar 2012-2013. Stasiun Balapulang ini memiliki kode stasiun BLP yang berada di jalur kereta api aktif Tegal Prupuk. Jalur kereta api Tegal Prupuk dibangun dan dibuka oleh Japanese Spoorweg Maskapai, sebuah perusahaan kereta api Belanda tahun 1885. Jadi ini stasiun sudah tua juga ya. Dulu stasiun kereta api Balapulang ini memiliki 3 jalur kawan. Di depan teman-teman semua, ini adalah jalur 1 dan ini adalah jalur 2 yang sampai saat ini masih aktif dilalui kereta, dan itu adalah jalur 3-nya gitu. Stasiunnya cukup lumayan besar, bangunannya juga bagus ya. Lumayan bangunan segini mah. Posisinya strategis kawan. Berada di dekat pasar dan jalan raya. Serta stasiun Balapulang ini dulu berdekatan dengan pabrik gula Balapulang. Jadi jalur kereta api dari stasiun Tegal hingga stasiun Prupuk itu memang untuk mengakomodir pabrik-pabrik gula yang berada di jalur tersebut. Salah satunya stasiun Balapulang yang berdekatan dengan pabrik gula Balapulang. Di jalur kereta api Tegal Prupuk hanya satu stasiun saja yang aktif, yaitu kereta api atau maksud saya stasiun kereta api Slawi. Stasiun Balapulang ini posisinya berada di antara Slawi Prupuk, yang menurut saya potensial jika untuk diaktifkan kembali. Nah, ini adalah ruang kepala stasiun dan ruang PPKA, atau maksud saya ini ruang PPKA ya. Nah, jika dilihat dari tabel grafik perjalanan kereta api yang ada di ruang PPKA stasiun Balapulang, ini terlihat ada logo baru PT Kereta Api. Kemungkinan besar stasiun ini nonaktif sekitar 2012-2013. Sangat disayangkan ya kawan, karena menurut saya Balapulang ini potensial loh. Kasihan kalau mau naik kereta berarti harus ke stasiun Slawi dulu, lumayan agak jauh. Nah, ini kondisi dari stasiun Balapulang di tahun 2025 ya. Banyak peninggalan-peninggalan. Nah, ini juga adalah toilet dari stasiun Balapulang. Teman-teman dapat melihat. Tidak jauh lokasinya dari stasiun. Oke. Kita agak maju dikit. Nah, rel-rel di sini sudah dicabut kawan. Dan yang paling menarik menurut saya di stasiun Balapulang ya, selain peronnya ini masih tersedia, di sana ada bangunan tua. Dan jika dilihat dari Wikimapia, bangunan tua tersebut adalah bekas depo Lok Balapulang ya. Gila, keren banget ini. Dia punya tempat penyimpanan lokomotif kawan. Punya tempat penyimpanan lokomotif tapi stasiunnya nonaktif, padahal jalurnya aktif. Sudah habis pikir saya mah. Nah, ini nih, saat ini dimanfaatkan sebagai rumah warga ya. Ini adalah bekas lokomotif bermalam di stasiun Balapulang. Kurang keren apa stasiun Balapulang ini ya. Sudah mah lokasinya strategis. Dulunya stasiun ini punya bekas depo gitu ya.
Stasiun Balapulang ini berada di kilometer 23+1 lintas Tegal Slawi Prupuk. Setujukah menurut kalian stasiun Balapulang diaktifkan kembali? Bisa-bisa aja ya. Stasiun Balapulang walaupun ya menurut saya memang strategis tapi tidak terlalu besar, dia memiliki depo. Dan ini deponya keren sih. Dan sampai saat ini kawan, stasiun Balapulang masih ditempati oleh petugas dari JJ ya. Petugas JJ tuh. Di sana ada bacaan ruang KS. Nah, di sini sudah tidak ada bacaan Balapulangnya ya. Di sana ada tulisan ruang KS. Nah, itu masih ditempati oleh petugas JJ. Jadi dimanfaatkan ini ya oleh petugas JJ ya, daripada itu dimanfaatkan gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu stasiun yang paling terawat yang ada di jalur kereta api Tegal Prupuk. Selawi terawat kami sih ada tema aktif. Ini mah non aktifnya. Selain kita menemukan bekas depo, di sini juga kita menemukan bekas gudang. Gudang stasiun Balapulang. Ya. Ini gudang loh. Gudang ini artinya stasiun Balapulang dulu aktif mengantarkan komoditas dari stasiun Balapulang ke tempat lain menggunakan kereta api. Salah satunya mungkin di sini ada pabrik gula juga, ya. Yang lokasinya memang tidak jauh dari stasiun Balapulang yang berada di depan. Tapi kawan, saya tadi cari-cari susah juga bekasnya ya. Nah, ini adalah bekas gudang dari stasiun Balapulang. Teman-teman dapat lihat sendiri. Ini salah satu bekas peninggalan perkeretaapian yang ada di stasiun Balapulang. Punya 3 jalur dulunya ya. Bukan 1 jalur tapi 3. Saat ini gudangnya dimanfaatkan sebagai tempat pengragajian atau tempat kayu. Kita tahu ini bekas gudang karena ada pintu gesernya. Backlight guys. Nah, ini adalah bekas depoknya ya yang tadi saya review. Mumpung lagi sepi kereta, tadi kata petugas JJ-nya emang agak jauh, keretanya masih lama. Nah, ini ya. Terlihat pintunya membulat, tapi ini hanya cukup untuk 1 lokomotif saja, saya lihat ya. Tuh. Ini mungkin dulu cukup 1 lokomotif saja. Mencek urang mah subdepo ya. Tetapi dengan adanya depo ini kita tahu bahwasanya ya dulu stasiun Balapulang sangat-sangat berguna. Udah ada bekas gudang, ada bekas lokomotif, stasiunnya ada juga lengkap semua. Dan yang paling menarik di ujung sana kawan. Wow. Saya seperti kenal bangunan itu, mirip seperti tandon air. Apakah Balapulang ini dulu memiliki tandon air? Sebelum saya menuju ke bekas tandon air, saya pengen lihat dulu tulisan Balapulang. Tulisannya bener-bener kusang ya. Aduh, lebar ya. Balapulang 90 meter di atas permukaan laut. Sudah kayak tulisan apa ini ya, tidak diperbarui sama sekali karena memang stasiunnya mati gitu ya. Sangat disayangkan. Saya mendekat ke bangunan yang dicurigai sebagai tandon air stasiun Balapulang. Di sini juga ada 2 peninggalan yang harus kita dokumentasikan, yaitu adalah tiang sinyal mekanik stasiun Balapulang yang sampai saat ini masih ada dan tidak dicabut. Ini adalah sinyal keluar stasiun Balapulang arah Prupuk. Dan sampai saat ini masih berdiri kokoh walaupun lengannya sudah tidak ada. Nah, di sini kawan ada sebuah bangunan yang saya curigai sebagai tandon air stasiun Balapulang. Wow. Dia semua punya ya. Bener ini mah perut tandon air
Benar, benar, benar. Ini adalah bekas tandon air dari stasiun Balapulang. Agak sedikit backlight. Nah, sinyal keluar dari stasiun Balapulang, baik arah stasiun Selawi ataupun arah stasiun Prupuk itu masih ada kawan. Tapi saya mengabadikan yang di sini saja ya, yang arah stasiun Prupuk. Luar biasa ini, masih ada dan tandon airnya pun masih berdiri kokoh. Dari tahun 1885-an. Stasiun Balapulang masih tetap berdiri walaupun stasiunnya mati di tengah jalur aktif. Semoga PT Kereta Api mempertimbangkan stasiun Balapulang untuk naik turun penumpang. Praktis hanya satu stasiun saja di jalur kereta api Prupuk Tegal yang sampai saat ini masih aktif selain Prupuk dan Tegal, yaitu stasiun Selawi. Itu pun karena memang merupakan ibu kota Kabupaten Tegal. Saya rasa cukup ya review stasiun Balapulang. Stasiunnya ada di ujung sana. Bahkan kalau kita cek sepertinya sinyal-sinyalnya ini masih lengkap ya. Atur nuhun, waktunya saya review ke tempat lain. Dadah Balapulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.